Wabah COVID tengah menghimpit. Rakyat semakin menjerit. Saat pundi keuangan menjadi defisit, harus putar otak dan berusaha semakin gesit. Namun apa daya, PPKM membuat kegiatan masyarakat menjadi sempit, perekonomian pun menjadi semakin sulit. Lantas benarkah peraturan pajak mempersulit, sehingga tidak ada jalan lain selain pilot? Semua itu akan kita bahas lebih tajam, setajam lidah mertua. Halo kawan pajak, kembali lagi di Mojo Podcast. Bersama saya Rifka dan rekan saya seperti biasa Abda. Oke, ketemu lagi ya sama Bapak Abda dan saya lagi. Nah, kali ini kita akan membahas insentif yang ditunggu-tunggu oleh para karyawan nih. Kan sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP Mojokerto adalah karyawan, yang pastinya menunggu-nunggu tentang apakah ada insentif PPh 21 yang bisa mereka dapatkan selama masa pandemi ini. Nah, kali ini kita akan bahas secara tuntas mengenai insentif PPh 21. Nah, seperti judulnya PPh 21 yang biasanya untuk karyawan, tapi karyawan yang bisa menerima insentif ini bukan sembarang karyawan ya Mas Abda ya. Ada ketentuannya mengenai karyawan apa saja yang bisa memanfaatkan insentif ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas? Jadi bagi wajib pajak Bapak Ibu sekalian yang ingin memanfaatkan insentif PPh pasal 21 kali ini, terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah perusahaan tempat bekerja itu memiliki istilahnya kode lapangan usaha atau kode jenis usaha yang sama dengan yang ada di dalam lampiran peraturan menteri terkait dengan aturan insentif ini. Jadi di peraturan Menteri Keuangan nomor 9 tahun 2021 itu disebutkan ada 1189 jenis usaha yang pegawai-pegawainya berhak untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21. Selain itu, setelah dilakukan perubahan di PMK nomor 82, ternyata daftarnya tidak berubah, masih 1189 jenis usahanya. Yang hilang adalah, ini yang harus sedih ya, pegawai-pegawai yang terdaftar di perusahaan yang istilahnya punya kategori KIT, kemudahan impor untuk tujuan ekspor, dan juga pegawai-pegawai yang terdaftar di perusahaan yang memiliki izin kawasan berikat. Jadi untuk yang KIT dan kawasan berikat ini dikeluarkan dari bahasan. Jadi Januari sampai Juni kan sudah nih dapat fasilitas. Tapi untuk Juli sampai dengan Desember hanya wajib pajak yang masuk dalam jenis usaha yang terlampir dalam peraturan Menteri nomor 82 tahun 2021. Jadi selain tadi masuk ke jenis usaha yang masuk dalam lampiran, itu juga wajib pajak harus punya NPWP. Kalau nggak punya, nggak bisa dapat insentif. Jadi wajib pajak orang pribadinya ya Mas ya harus sudah punya NPWP. Pemberi kerjanya apalagi harus punya. Iya dong, kalau punya, itu gimana lapornya? Iya, ya? betul. Kemudian yang terakhir, penghasilan bruto pegawai bersangkutan dalam 1 tahun itu tidak boleh melebihi 200 juta. Tidak boleh ya Mas ya. Jadi kalau memang penghasilannya dalam setahun di atas 200 juta, memang belum bisa memanfaatkan insentif ini karena dibatasi dengan jumlah penghasilan. Jadi kan insentif ini diharapkan untuk membantu rakyat kecil yang terdampak. Kalau gajinya 500 juta kan bukan rakyat kecil harusnya ya, rakyat menengah ke atas. Menengah ke atas ya gitu. Nggak boleh masuk mendapatkan fasilitas ini. Kemudian untuk cara mendapatkannya, karena kan pasti ini sangat berarti ya Mas ya, PPh 21 yang dipotong ini kan kadang-kadang jumlahnya juga lumayan nih, bisa untuk menambah penghasilan sehari-hari untuk para karyawan. Nah, cara mendapatkannya itu apakah karyawannya yang harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan insentif atau perusahaannya nih Mas yang harus mengajukan? Jadi nanti yang harus mengajukan adalah perusahaannya, tempat bekerja. Nanti mengajukan di DJP online. Saya rasa pemberi kerja sudah familiar ya dengan DJP online ini. Nanti mengakses menu info KSWP, terus kemudian pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Kali ini kan berarti pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21. Ini harus diproses sampai proses selesai, sampai suratnya bisa terdownload. Jadi kalau ada kendala, misalnya proses di tengah jalan belum sukses, tapi sudah merasa berhak, nanti dicek dulu, dipastikan kembali Bapak Ibu sekalian, para pemberi kerja atau perusahaan sudah bisa mendownload surat tersebut. Kalau surat pemberitahuan sudah tersampaikan, sudah terdownload, berarti mulai masa pajak tersebut, karyawan-karyawannya, PPh-nya dapat memanfaatkan. Tidak perlu dipotong. Jadi misalnya perusahaannya mengajukannya di bulan Juli,
Maka untuk masa pajak Juli dia tidak perlu memotong PPh 21 karyawannya, begitu ya Mas ya. Nah, kemudian untuk PPh yang tidak dipotong ini bentuknya seperti apa Mas yang diberikan perusahaan kepada karyawannya? Jadi kan istilahnya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi meskipun judulnya ditanggung pemerintah, pada prakteknya adalah nanti pemberi kerja. Kalau normalnya kan PPh pasal 21 ini misalnya gajinya Mbak Rifka 7 juta misalnya ya. 1 bulan 7 juta gitu ya. 1 bulan 7 juta dipotong PPh katakanlah 300.000. Oke, dalam sebulan Nanti 300.000. jadi Mbak Rifka tinggal terima 7 juta dikurangi 300.000. Ya, 6 juta betul. 700. Betul. Khusus untuk paket insentif PPh pasal 21 kali ini, nanti pemberi kerja yang 300.000 tadi dibayarkan secara tunai kepada Mbak Rifka. Jadi gajinya terima utuh. Terima utuh, tidak ada yang dipotong. Jadi kalau bahasa legalnya adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Tapi yang perlu diwaspadai ini Mbak Rifka ya, karena ada istilah ditanggung pemerintah, ini ada konsekuensi legalnya. Jadi yang pertama adalah apabila ternyata penerima insentif ini adalah orang-orang yang sudah menerima penghasilan dari APBN atau APBD. Dan dari ketentuan tersebut ada peraturan sendiri yang mengatur bahwa penghasilannya ditanggung pemerintah. Nah, jadi kan ini ada peraturan ditanggung pemerintah, ada double nih, jadi nggak masuk bahasan kali ini karena dia sudah ditanggung pemerintah di undang-undang yang lain, maka nanti otomatis nggak masuk di dalam bahasan kita kan. Dengan peraturan tersendiri ya, kalau yang APBN dan APBD. Nah, kita membahas yang non APBN dan APBD seperti karyawan swasta biasanya. Nah, kemudian ya, yang penting ini Mas, jangka waktunya sampai kapan sih mereka bisa memanfaatkan insentif ini? Belum jangka waktu Mbak Riko, ini ada lagi nih. Ada lagi sama. Ada lagi konsekuensinya ternyata. Sabar dulu ya, jangka waktunya. Setelah ini konsekuensinya silakan Mas. Jadi konsekuensi kedua, jumlah PPh pasal 21 tadi, yang 300.000 tadi, yang saya bayarkan kepada Mbak Rifka, itu tidak diperlakukan sebagai penghasilan. Jadi itu bukan tambahan penghasilan yang dikenai pajak begitu ya Mas ya? Kalau bahasa sehari-harinya kan normalnya kan kalau itu diberi tunjangan pajak, berarti kan itu tambahan penghasilan bagi pegawai. Tapi kalau ini karena PPh-nya ditanggung pemerintah, itu bukan menjadi tambahan penghasilan. Itu konsekuensi yang kedua. Berarti yang betul-betul 7 jutanya itu free begitu ya Mas ya? Betul, atas 300.000 tidak ada kenakan pajak lagi? Tidak dikenakan sama sekali. Kemudian yang terakhir, ini konsekuensi yang saya rasa logis ya. Jadi apabila wajib pajak yang menerima penghasilan ditanggung pemerintah tadi, kok SPT tahunannya ternyata statusnya lebih bayar, nah ini nanti tidak bisa diklaim. Kan karena pada kenyataannya kan nggak dibayar pajak sama sekali. Betul, tidak ada yang disetorkan kepada negara ya. Jadi pajaknya, angka pajaknya tetap terutang seperti itu, tapi kan pada kenyataannya tidak dipotong. Jadi kalau SPT akhirnya nanti menyatakan lebih bayar, itu tidak bisa diklaim karena pada kenyataannya kan memang tidak ada pajak yang dipotong. Iya betul, karena tidak ada pajak yang disetorkan kepada kami, maka tidak ada pajak yang harus kami kembalikan lagi kepada wajib pajak, sehingga tidak bisa diklaim untuk SPTLB-nya. Cukup ya Mas, konsekuensinya 3 saja ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jangka waktunya nih. Nah, sampai kapan bisa memanfaatkan insentifnya, Mas? Jadi jangka waktunya diatur sejak masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Kan dari awal tadi disebutkan ya, Januari sampai Juni itu untuk 1.189 jenis usaha. Kemudian pegawai-pegawai di perusahaan yang memiliki keterangan KIT, kemudian impor untuk tujuan ekspor, sama perusahaan di kawasan berikat. Tapi sekarang untuk yang Juli sampai dengan Desember itu hanya wajib pajak yang sesuai dengan yang tadi 1.189 KLU-nya yang kawasan berikat dan KIT sudah tidak masuk di dalam paket insentif kali ini lagi. Jadi untuk yang masih di KLU tersebut masih bisa memanfaatkan sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi lumayan untuk menambah ya Mas ya, penghasilannya lumayan begitu. Kemudian ada lagi Mas tambahan yang mau disampaikan untuk ketentuan peralihannya mungkin dari peraturannya? Jadi misalnya wajib pajak pemberi kerja ternyata sudah pernah mengajukan ya dari paket insentif sebelumnya kan sudah pernah mengajukan pemberitahuan. Yang dari Januari sampai Juni Januari sampai Juni. Juli sampai dengan Desember agar bisa memanfaatkan kembali ini wajib menyampaikan pemberitahuan ulang kepada kami paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2021. Jadi segera para perusahaan, para pemberi kerja segera menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 lagi paling lambat ditunggu sampai dengan 15 Agustus 2021. Kemudian yang berikutnya, apabila ada laporan realisasi yang ternyata dirasa salah, ada kesalahan input atau salah ketik, untuk masa Januari sampai Juni 2021 itu bisa dilakukan pembetulan
paling lambat tanggal 31 Oktober. Paling lambat 31 Oktober. Oke, berarti tidak ada sanksi ya Mas ya. Memang diberikan kelonggaran sampai dengan 31 Oktober 2021. Jadi bagi pemberi kerja mengajukan dan jangan lupa lapor realisasi. Lapor realisasi. Kalau nggak lapor dianggap tidak memanfaatkan, jadinya nanti harus dipotong lagi PPh-nya. Iya. Tapi repot lagi nanti. Oke, tapi untuk orang pribadinya Mas, apakah ada yang perlu dilakukan oleh orang pribadi untuk memanfaatkan insentif ini? Saya rasa yang harus dilakukan oleh orang pribadinya adalah mengingatkan pemberi kerjanya. Ini sudah Jangan punya sampai lolos nih ya. Iya, jangan sampai lolos, ini lumayan. Gaji setahun dipotong PPh setahun kan lumayan 2-3 juta ya. Bisa beli popok bisa berapa habis itu. Bapak ya, pikiran bapak ini ya. Jadi jangan lupa mengingatkan pemberi kerjanya. Karena kan manusia tempatnya lupa ya dan hilaf. Jadi supaya bisa di follow up terus nanti supaya dapat insentif begitu. Dan satu lagi ini Mbak Rizka dan bagi wajib pajak sekalian, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 tahun 2020 itu kan khusus untuk institusi penanganan COVID itu terdapat satu klausul bagi terkait dengan pemotongan PP Pasal 21 ini. Jadi khusus bagi tambahan penghasilan yang diserahkan kepada sumber daya manusia di bidang kesehatan di fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID, tambahan penghasilan tersebut dikenakan PPh final. Tarifnya 0%. Jadi kayaknya ini aturan yang percuma ya. Jadi bilang aja nggak dipotong pajak gitu ya. Tapi ternyata ya begitulah bahasa undang-undang. Jadi memang ini nanti PPh, karena judulnya PPh final ya. Jadi tambahan penghasilan ini nggak perlu diperhitungkan lagi di SPT tahunan. Jadi cukup dilaporkan saja PPh final, PPh-nya berapa sudah. Nanti di lampiran 2 ya kalau nggak salah Mas untuk PPh finalnya. Iya, nanti di lampiran 2. Lupa ya. Nanti lampiran 1 atau lampiran 2 gitu ya, nanti dilampirkan di situ PPh final begitu. Ada lagi Mas mungkin tambahan yang perlu diingatkan kepada wajib pajak terkait PPh 21 ini? Mungkin bagi wajib pajak pemberi kerja yang belum memanfaatkan insentif ya, dicek dulu apakah SPT tahunan 2019 ini sudah disampaikan atau belum. Karena nanti SPT tahunan 2019 ini kita jadikan acuan. Ini KLU atau jenis usaha yang dimasukkan di SPT itu apa. Nanti kita lihat lagi dengan data kami apakah sama, dan kalau sama nanti akan kita bandingkan apakah masuk dalam lampiran tersebut yang 1000 WP tadi. Apabila masuk dalam bahasan tersebut, maka nanti langsung bisa mengajukan pemberitahuan dan segera memanfaatkan insentif. Jadi lapor dulu, penuhi kewajibannya, manfaatkan insentifnya. Betul. Sama satu lagi Mas, pertanyaan tambahan ini untuk mungkin ada perusahaan yang ada perusahaan pusat dan perusahaan cabang. Ya, berarti pengajuannya nanti masing-masing harus mengajukan atau harus hanya pusatnya saja? Tidak perlu. Yang mengajukan cukup pusatnya saja. Nanti cabang langsung bisa memanfaatkan. Jadi hanya pusatnya saja yang mengajukan, cabangnya tinggal menerima nanti laporannya untuk pemotongan insentifnya seperti apa. Begitu. Mungkin saya rasa cukup sekian ya Mas ya. Insya Allah sudah disampaikan semua. Tapi kalau misalkan ada yang lupa yang belum kami sampaikan atau mungkin wajib pajak masih bingung terkait cara pengajuan dan pemanfaatannya, nanti bisa bertanya pada question box yang ada di bawah atau mungkin bisa melakukan chat di WA kami, nanti akan kami bantu untuk asistensinya. Terima kasih sekali kawan pajak sudah menyaksikan Mojo Podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast berikutnya.